Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya itu Sumira dengan NPM 1940401032. Saya dari Lokal A3 Manajemen kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Metode Kuantitatif dalam Bisnis. Baiklah, pembahasan pertama kita pada materi ini ialah mengenai strategi proses. Jadi, strategi proses merupakan pendekatan dari organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa. Yang pertama, strategi proses menjelaskan pola keputusan yang dibuat untuk mengelola keputusan atau proses sehingga proses akan mencapai prioritas kompetitifnya. Hal ini berguna untuk yang pertama, memandu berbagai keputusan proses. Yang kedua, dipandu oleh strategi operasi dan kemampuan organisasi untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk mendukungnya. Ada 4 keputusan dasar proses. Yang pertama yaitu struktur proses, yang termasuk tata letak. Yang kedua, keterlibatan pelanggan. Yang ketiga, fleksibilitas sumber daya, dan yang keempat, intensitas modal. Selanjutnya yang B yaitu ada 2 strategi perubahan proses. Yang pertama, ada rekayasa ulang proses, dan yang kedua, perbaikan proses. Yang bagian C, ada 3 prinsip terkait strategi proses. Yang pertama, membuat pilihan yang sesuai dengan situasi yang masuk akal. Yang kedua, fokus pada proses individual yang merupakan blok pengembang yang menciptakan keseluruhan rantai pasok. Dan yang ketiga, perhatikan pada antarmuka di antara proses, baik proses dalam rantai pasok secara internal maupun pemasok dalam pelanggan eksternal. Baiklah, pembahasan yang kedua itu mengenai strategi proses dalam organisasi. Proses terdapat di mana saja dan merupakan unit dasar yang terdapat dalam sebuah pekerjaan. Rantai pasokan sendiri memiliki proses, yaitu yang pertama ada outsourcing, yang kedua ada warehousing, yang ketiga ada sourcing, yang keempat ada customer service, dan yang kelima ada logistik, dan yang keenam ada cross docking. Jadi yang kedua, proses dapat ditemui di seluruh organisasi, tidak hanya dalam operasi. Jadi, proses dapat ditemui di dalam akunting, keuangan, sumber daya manusia, sistem informasi manajemen, dan marketing. Struktur organisasi di dalam industri bisa sangat bervariasi, namun tetap melakukan proses bisnis yang hampir serupa. Ketiga, keputusan strategi proses. Sebuah proses melibatkan penggunaan sumber daya organisasi untuk menyediakan sesuatu yang bernilai, yaitu tidak ada layanan yang dapat diberikan dan tidak ada produk yang dapat dibuat tanpa sebuah proses, dan tidak ada proses yang terjadi tanpa sedikitnya ada satu layanan dan atau satu produk. Materi yang ketiga mengenai keputusan proses dasar. Jadi yang pertama yaitu ada struktur proses, dan selanjutnya ada struktur proses layanan. Ciri dari proses atau struktur proses layanan ialah melakukan kontak langsung dengan pelanggan. Strategi proses yang baik untuk proses layanan sangat tergantung pada jenis dan jumlah kontak kepada pelanggan. Dalam menyusun struktur proses layanan, manajer memiliki 3 opsi struktur proses untuk dipilih. Yang pertama yaitu ada front office, yang kedua ada hybrid office, yang ketiga ada back office. Selanjutnya yang B ada struktur proses manufaktur. Menyusun struktur proses manufaktur, pilihan proses ialah cara untuk menstrukturkan proses
untuk mengatur sumber daya di sekitar proses atau mengaturnya di sekitar produk. Manajer memiliki 4 opsi pilihan proses yang dapat dipilih. Jadi yang pertama itu ada job process, yang kedua ada batch process, dan yang ketiga ada line process. Yang keempat ada continuous flow process. Yang C yaitu strategi produksi dan inventory. Pabrik manufaktur yang membuat produk untuk kebutuhan pelanggan dalam jumlah sedikit cenderung menggunakan strategi make to order. Yang A yaitu strategi assemble to order, ialah sebuah pendekatan untuk memproduksi berbagai jenis produk setelah pesanan pelanggan diterima. Yang B, strategi make to stock. Strategi ini layak untuk produk berstandar dengan volume tinggi dan peramalan yang akurat. Mengkombinasikan proses lean dengan strategi make to stock sering disebut dengan mass produksi. Layout memiliki struktur proses untuk berbagai proses yang berbeda. Di dalam sebuah fasilitas ialah keputusan strategi menciptakan layout, ialah keputusan yang lebih taktis. Yang ketiga yaitu keterlibatan pelanggan. Keterlibatan pelanggan ialah mencerminkan dengan cara bagaimana pelanggan menjadi bagian dari proses dan derajat keterlibatannya. Selanjutnya yang keempat di sini ada fleksibilitas sumber daya. Artinya di sini manajer operasi harus memilih tenaga kerja yang bisa melakukan pekerjaan dengan fleksibel. Artinya mampu melakukan beberapa pekerjaan dengan baik di tempat pekerjaan. Yang kelima ada intensitas modal. Intensitas modal ialah percampuran peralatan dan keterampilan manusia di dalam proses. Semakin besar biaya peralatan, maka semakin besar intensitas modalnya. Pembahasan kita yang keempat mengenai strategi perubahan. 4 keputusan proses utama menggambarkan isu strategi yang luas. Keputusan yang dibuat harus terrealisasikan menjadi rancangan atau rancangan ulang proses aktual. Dapat disimpulkan menjadi 2 pendapat yang berbeda, namun saling melengkapi untuk rancangan proses. Yang pertama yaitu ada rekayasa ulang proses. Yang kedua ada peningkatan proses. Sekianlah penyampaian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi. Sekian dan terima kasih.